gambar sebuah lukisan Mona Lisa yang awalnya hanya bernilai $25.000. Tetapi setelah berita pencurian lukisan itu tersebar ke seluruh dunia, lukisan Mona Lisa menjadi berharga hingga bernilai $860 juta. Dan berkat Interpol dan sebuah iklan gratis yang menayangkan penculikan N.Egg, kini semua NFT karya N.Egg melonjak pesat di pasaran sampai di harga $89 juta. Disinilah Cyrus mengatakan maksudnya, di mana dia meminta 40% dari laba hasil penjualan karya NFT N.Egg. Beberapa waktu kemudian di kantor Interpol, Abby yang lagi terburu-buru dengan para anak buahnya dibawa masuk ke dalam ruangan oleh atasannya yang bernama Huxley karena akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan yang banyak sekali menelan korban jiwa. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata itu perbuatan seorang pria yang gak berperi kemanusiaan bernama Lars Horgensen. Dalam semua peristiwa kecelakaan yang terjadi, Horgensen selalu aja mendapat keuntungan dari saham gorengannya. Millions could die. And Jorgensen would make billions of it. Huxley berkata bahwa 3 hari yang lalu Horgensen berkomunikasi dengan para kelompok peretas Leviathan membicarakan serangan besar yang akan menimbulkan jutaan orang tewas. Huxley yang mengetahui bahwa Horgensen akan membayar kelompok Leviathan dengan emas nilai $500 juta, meminta Abby yang ternyata mantan kekasih Cyrus mengajak kelompok Cyrus bekerja sama dalam misi mereka selanjutnya. Oh, pada malam hari, Abby pun langsung mengunjungi Cyrus dan menerangkan ingin mengajak bekerja sama. Mendengar hal itu, Cyrus tampak enggan karena dia tahu seberapa kejamnya Horgensen. Tetapi setelah Abby menjelaskan bahwa itu semua demi keselamatan banyak orang dan berjanji akan membebaskan semua hukuman pada kelompoknya, dengan berat hati Cyrus menuruti permintaan Abby asalkan Abby harus ikut. She has us on the Van Gogh. Plus, and not that this should sway. Dengan kehadiran Abby, semua anggota kelompok Cyrus menolak karena menganggap jika itu hanya sebuah jebakan. Tapi setelah melihat kedatangan Denton yang ternyata benar dibebaskan oleh Abby, semua kelompok Cyrus pun sepakat dan mau mendengarkan rencana yang akan mereka lakukan. Okay. Abby menjelaskan bahwa Horgensen dalam 17 hari lagi akan memindahkan $500 juta berbentuk emas batangan dari Bank London ke kediamannya. Emas-emas itu akan dikemas dalam peti persegi dan diangkut ke pesawat penumpang bernama Sky Swissie. Rencana yang harus mereka buat adalah bagaimana caranya agar emas-emas itu bisa diambil atau dicuri. Walau dirasa mustahil, Cyrus meyakinkan semua kelompoknya agar menganggap bahwa ini hanya aksi pencurian biasa. Whole plane? It's kind of hard to take half a plane. With 250 people on board. Setelah dipikir dengan matang, Cyrus membutuhkan sebuah jet pribadi untuk mengangkut semua emas dan memindahkannya sebelum pesawat mendarat. Mengetahui kalau Opik punya sebuah jet pribadi yang cocok, mereka pun segera pergi mendatangi Opik. Especially with the glass roof. I don't know, my jet is priceless. It's a one-off concept model. Secara mengejutkan, Opik punya sebuah pesawat jet yang sangatlah begitu mewah dengan berbagai fitur yang lengkap. Pada kesempatan itu, Abby dan Cyrus pun menjelaskan maksudnya yang ingin meminjam jet pribadi Opik dalam beberapa hari ke depan dengan terpaksa karena nggak ingin ditangkap karena telah menjalankan beberapa bisnis ilegal. Opik pun akhirnya setuju. We gotta make that jet invisible to radar. Akhirnya kelompok Cyrus melaksanakan tugasnya masing-masing, yang dimana Magnus mencari cara agar bisa membobol berangkas.